Asam urat adalah zat sisa alami yang dihasilkan tubuh saat mengurai purin. Purin ini bisa kita temukan di dalam sel-sel tubuh dan makanan. Ginjal menyaring asam urat dari darah dan mengeluarkannya melalui urin. Jika produksi asam urat berlebihan atau ginjal tidak efektif, terjadi hiperurisemia. Hiperurisemia menyebabkan kristal asam urat menumpuk di persendian. Ini menyebabkan peradangan dan rasa sakit, dikenal sebagai penyakit asam urat. Penting untuk memahami penyebab. Yat Kimisterthot. Salah satu penyebab utama asam urat adalah pola makan tinggi purin. Tubuh kita mengurai makanan kaya purin menjadi asam urat. Terlalu banyak purin membebani sistem tubuh kita. Ini menyebabkan penumpukan asam urat dalam darah. Mengetahui makanan tinggi purin penting untuk mengelola asam urat. Meskipun pola makan memainkan peran penting dalam kadar asam urat, faktor-faktor lain dapat mengganggu keseimbangan antara produksi dan pembuangan asam urat. Terkadang, tubuh kita memproduksi asam urat lebih banyak dari biasanya. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor genetika, kondisi medis tertentu, atau obat-obatan. Di lain waktu, ginjal kita mungkin tidak membuang asam urat secara efisien. Ginjal kita bertanggung jawab untuk menyaring produk limbah dari darah, termasuk asam urat. Ketika ginjal kita tidak berfungsi secara optimal, ginjal mungkin tidak membuang asam urat secara efektif, yang menyebabkan penumpukannya dalam aliran darah. Penyakit ginjal, seperti penyakit ginjal kronis, dapat mengganggu pembuangan asam urat. Beberapa faktor dapat memengaruhi fungsi ginjal, termasuk dehidrasi. Ketika kita tidak minum cukup cairan, ginjal kita mungkin tidak memiliki cukup air untuk menyaring produk limbah secara efisien. Hal ini dapat menyebabkan penumpukan asam urat dan racun lainnya di dalam tubuh. Selain pola makan dan fungsi ginjal, faktor-faktor lain dapat meningkatkan risiko terkena asam urat. Faktor risiko ini dapat terkait dengan gen, kesehatan secara keseluruhan, dan pilihan gaya hidup kita. Memahami faktor risiko ini sangat penting untuk intervensi dini dan pencegahan. Faktor genetika berperan dalam asam urat. Jika Anda memiliki riwayat keluarga asam urat, Anda lebih mungkin untuk mengembangkan kondisi ini. Hal ini karena gen tertentu dapat memengaruhi bagaimana tubuh kita memproduksi dan membuang asam urat. Obesitas adalah faktor risiko yang signifikan untuk asam urat. Individu dengan indeks massa tubuh yang lebih tinggi cenderung memproduksi lebih banyak asam urat. Mereka mungkin juga mengalami kesulitan dalam membuangnya dari tubuh mereka. Kondisi medis tertentu juga dapat meningkatkan risiko asam urat. Kondisi ini termasuk tekanan darah tinggi, diabetes, dan sindrom metabolik. Obat-obatan seperti diuretik dan aspirin, dosis rendah, juga dapat berkontribusi pada hiperurisemia. Pilihan gaya hidup kita dapat secara signifikan memengaruhi risiko terkena asam urat. Meskipun kita tidak dapat mengontrol semua faktor risiko, kita dapat membuat perubahan positif untuk mengurangi risiko dan mengelola kondisi ini secara efektif. Konsumsi alkohol, terutama bir, sangat terkait dengan asam urat. Alkohol mengganggu kemampuan ginjal untuk membuang asam urat. Hal ini menyebabkan penumpukannya dalam aliran darah. Dehidrasi adalah faktor lain yang dapat berkontribusi pada asam urat. Ketika kita tidak minum cukup air, tubuh kita menjadi dehidrasi, sehingga ginjal kita lebih sulit untuk berfungsi dengan baik dan membuang produk limbah secara efektif. Menjalani gaya hidup yang tidak banyak bergerak juga dapat meningkatkan risiko asam urat. Aktivitas fisik secara teratur membantu menjaga berat badan yang sehat, meningkatkan sirkulasi darah, dan mendukung fungsi ginjal. Sebaliknya, tidak aktif bergerak dalam waktu lama dapat menghambat proses ini, berkontribusi pada hiperurisemia. Mengenali gejala asam urat sangat penting untuk diagnosis dini dan pengobatan yang cepat. Asam urat biasanya muncul sebagai rasa sakit yang tiba-tiba dan hebat pada sendi yang terkena. Rasa sakit ini sering digambarkan sebagai rasa berdenyut, seperti diremas atau sangat sakit. Pembengkakan adalah gejala khas lain dari asam urat. Sendi yang terkena mungkin tampak merah, bengkak, dan hangat saat disentuh. Peradangan ini disebabkan oleh penumpukan kristal asam urat di sendi yang memicu respons imun. Kulit di sekitar sendi yang terkena mungkin juga tampak mengkilap dan meregang karena peradangan yang mendasarinya. Dalam beberapa kasus, sendi yang terkena mungkin terasa kaku sehingga sulit untuk digerakkan.
Rasa sakit akibat serangan asam urat bisa sangat melemahkan. Serangan ini sering datang tiba-tiba, seringkali di malam hari, mengganggu tidur dan aktivitas sehari-hari. Intensitas rasa sakitnya bisa sangat parah, membuat gerakan yang paling sederhana pun terasa tak tertahankan. Sendi yang terkena mungkin sangat sensitif, bahkan terhadap sentuhan ringan. Berjalan, memakai sepatu, atau bahkan menaruh selimut di atas area yang terkena dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Serangan asam urat dapat berlangsung selama beberapa hari atau bahkan berminggu-minggu jika tidak diobati. Frekuensi dan keparahan serangan asam urat dapat bervariasi dari orang ke orang. Beberapa individu mungkin mengalami serangan yang jarang, sementara yang lain mungkin mengalami serangan berulang yang secara signifikan memengaruhi kualitas hidup mereka. Mengobati asam urat biasanya melibatkan kombinasi obat-obatan dan modifikasi gaya hidup. Tujuan utama pengobatan adalah untuk meredakan rasa sakit selama serangan akut dan mencegah serangan di masa depan. Obat anti-inflamasi non-steroid atau OANs biasanya diresepkan untuk mengurangi rasa sakit dan peradangan selama serangan asam urat. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menghalangi produksi prostaglandin, zat dalam tubuh yang menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Colchicine adalah obat lain yang digunakan untuk mengobati serangan asam urat akut. Obat ini bekerja dengan cara mengurangi peradangan yang disebabkan oleh kristal asam urat di persendian. Dalam beberapa kasus, kortikosteroid dapat diresepkan untuk mengurangi peradangan dan rasa sakit. Obat-obatan ini bekerja dengan cara menekan respons sistem imun terhadap kristal asam urat. Selain obat-obatan, perubahan gaya hidup sangat penting untuk mengelola asam urat secara efektif dan mencegah serangan di masa depan. Perubahan ini terutama berfokus pada pengurangan kadar asam urat melalui modifikasi pola makan dan gaya hidup. Menerapkan pola makan rendah purin sangat penting untuk mengelola asam urat. Hal ini melibatkan pembatasan konsumsi makanan tinggi purin seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut tertentu. Menjaga tubuh tetap terhidrasi dengan baik sangat penting untuk membuang asam urat dari tubuh. Minum banyak air putih sepanjang hari membantu mengencerkan asam urat dalam aliran darah, sehingga lebih mudah bagi ginjal untuk menyaring dan membuangnya. Menghindari minuman beralkohol, terutama bir, sangat penting karena alkohol dapat meningkatkan produksi asam urat dan mengganggu pembuangannya. Mengatur berat badan melalui pola makan sehat dan olahraga teratur juga penting untuk mengurangi risiko serangan asam urat. Hidup dengan asam urat membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dan tindakan proaktif untuk mencegah serangan. Dengan memahami penyebabnya, mengenali gejalanya, dan membuat perubahan gaya hidup yang diperlukan, individu dengan asam urat dapat hidup sepenuhnya dan aktif. Bekerja sama dengan profesional kesehatan sangat penting untuk mengembangkan rencana pengelolaan asam urat yang dipersonalisasi. Hal ini mungkin melibatkan pemeriksaan rutin, pengelolaan obat-obatan, dan panduan tentang modifikasi pola makan dan gaya hidup. Kelompok dukungan dan sumber daya online dapat memberikan informasi berharga menghubungkan individu dengan orang lain yang memahami pengalaman mereka dan menawarkan dukungan emosional. Hidup dengan asam urat membutuhkan pendekatan proaktif dan komitmen terhadap kebiasaan sehat. Dengan mengendalikan kesehatan mereka, individu dengan asam urat dapat meminimalkan dampak kondisi tersebut pada kehidupan mereka dan menikmati kesejahteraan jangka panjang.